Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan segala rezeki dan juga urusan teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Sheila di channel YouTube Senapan Angin Store, toko yang menjual senapan angin dan juga kelengkapannya dan harga yang sangat murah dan berkualitas pastinya. Mau cari senapan angin yang murah dan berkualitas? SAS jawabannya. Oke teman-teman, di video ini bersama dengan senapan yang sudah aku bawa ya. Ini ada senapan angin jenis gejluk ya teman-teman. Nah, kira-kira di video ini kita akan bahas apa aja. Jadi buat teman-teman yang lagi cari senapan angin gejluk tapi masih bingung kira-kira kelebihan dari dan juga kekurangan dari senapan angin ini, bisa banget ditonton dan disimak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi untuk senapan angin gejluk ini merupakan kombinasi dari senapan angin jenis uklik dan juga jenis PCP ya teman-teman. Tapi untuk senapan angin gejluk ini tentu berbeda dengan jenis senapan angin uklik. Meskipun senapan angin uklik dan juga senapan angin gejluk ini bisa dipompa atau diisi anginnya menggunakan pompa manual ya, tapi tetap untuk jenis keduanya itu berbeda ya teman-teman. Perbedaan yang paling menonjol dari senapan angin uklik dan juga senapan angin gejluk ini, kalau senapan angin gejluk ini sudah bisa menyimpan angin yang cukup banyak ya teman-teman, dan untuk senapan angin uklik itu hanya mampu menyimpan angin yang sedikit, jadi sekali pompa hanya bisa menghasilkan satu kali tembakan aja gitu. Oke, sebelum kita bahas kelebihan dan juga kekurangan, nanti kita akan bahas juga untuk cara perawatan dari senapan angin uklik. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu senapan angin gejluk ya. Jadi buat edukasi aja buat teman-teman yang baru pemula yang belum mengetahui apa itu senapan angin gejluk gitu ya. Jadi untuk senapan angin gejluk ini merupakan senapan angin yang mempunyai dua pengisian angin ya teman-teman, dua sistem pengisian angin, bisa digejlukkan atau dihentakkan, dan yang kedua bisa menggunakan pompa PCP atau pompa kompresor. Jadi buat teman-teman yang belum punya pompa tapi pengen senapan yang bisa menyimpan angin cukup banyak, itu saya sarankan untuk mengambil senapan angin jenis gejluk ini ya teman-teman. Nah, untuk senapan angin gejluk ini juga mempunyai besar tabung yang bervariasi ya. Jadi untuk tabungnya ini ada yang besarnya di 19 mili, 22 mili dan juga 25 mili ya teman-teman. Untuk yang saat ini yang ready di toko kita, tabung yang paling besar di 25 mili ya teman-teman. Tentunya untuk tekanan angin, kemudian jumlah tembakan dan juga harga pasti berbeda antara senapan angin OD19, OD22 dan juga OD25 ya teman-teman. Seperti ini untuk unit dari senapan angin gejluk. Jadi di senapannya ini ada 3 rangkaian seperti ini ya teman-teman. Jadi ada laras, kemudian ada tabung, dan yang kedua ini ada tabung untuk pengisian dengan sistem gejluknya gitu. Memang untuk tingkat keefisiennya itu lebih efisien dari senapan angin gejluk ya daripada senapan angin uklik gitu. Nah, langsung saja kita bahas untuk kelebihan dari senapan angin gejluk, khususnya gejluk Pasopati ya. Nah, untuk kelebihan yang pertama itu ada di kekuatan tembakan ya teman-teman. Jadi untuk senapan angin gejluk ini punya FPS atau kecepatan peluru yang sudah terbilang hampir sama dengan jenis PCP ya teman-teman. Untuk FPS-nya ini di 1000 sampai 1200 FPS ya teman-teman, bisa lebih juga. Jadi dengan FPS segitu, senapan angin ini bisa digunakan untuk segala jenis buruan ya. Bisa small game, medium game maupun big game, karena untuk powernya ini juga tentu lebih besar ya teman-teman dari senapan angin uklik. Dan yang kedua ini punya tarikan yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi dia punya 5 kali tarikan untuk senapan angin OD19 dan juga OD22 di toko kita. Dan untuk yang OD25 karena itu ada single shoot dan juga magazine, untuk yang single shoot di 5 kali tarikan dan yang magazine di 4 kali tarikan ya. Dan untuk setiap tarikannya itu punya power yang berbeda-beda. Jadi kenapa dibilang dia punya power yang besar? Karena memang tarikannya atau jumlah tarikannya ini juga banyak ya teman-teman. Gak ada setelan powernya, nanti bisa langsung diatur aja powernya melalui tarikan yang teman-teman gunakan gitu ya. Semakin banyak tarikan yang teman-teman gunakan, maka power yang dihasilkan juga akan semakin besar ya teman-teman. Dan yang ketiga, untuk penggunaannya ini juga tergolong lebih mudah ya teman-teman, dengan menggunakan pompa manual dengan sistem gejluknya ini. Jadi apabila angin habis, teman-teman bisa langsung isi di saat itu juga ya, tanpa membawa pompa PCP. Jadi kalau lagi berburu di hutan dan kehabisan angin, itu teman-teman nggak perlu repot bawa pompa PCP, bisa langsung diisi menggunakan sistem gejluknya ya. Memang sedikit lebih effort ya teman-teman untuk penggunaan atau pengisian angin menggunakan sistem gejluk yang sudah tersedia di senapannya. Dan yang
untuk poin keempat atau poin yang terakhir dari kelebihan dari senapan angin gejluk ini, dia harganya terjangkau ya teman-teman. Untuk harga dari senapan angin gejluk ini di toko kita mulai harga Rp1.600.000 sampai dengan harga di Rp2.550.000 ya teman-teman. Jadi nggak sampai 3 juta. Di harga 1 jutaan aja kalian sudah bisa membawa senapan angin gejluk ini, sudah bisa digunakan untuk berburu. Dan tanpa teman-teman menambah pompa PCP ya, karena jenisnya senapan angin pastinya harus mengisi angin apabila teman-teman mau menggunakan senapannya gitu ya. Dan untuk fitur-fitur yang ada di senapan angin gejluk ini juga cukup sederhana ya teman-teman. Jadi kenapa sangat cocok buat pemula, kalau mau belajar senapan angin bisa banget ambil senapan angin gejluk ini ya, karena hanya terdiri dari grendel. Kemudian untuk pengisian mimisnya ini juga cukup gampang ya, single shoot, bisa diisi mimisnya satu persatu. Dan di senapan angin ini sudah ada pompa sekaligus visir ya teman-teman. Jadi untuk fungsi dari visirnya ini bisa teman-teman gunakan untuk melihat target dari jarak yang dekat ya, melalui visir yang sudah tersedia. Nah, untuk visirnya ini ada 2 buah ya, di depan dan juga di belakang seperti ini. Nah, untuk tarikannya seperti yang saya infokan di awal tadi, di 5 kali tarikan. Kemudian kita lanjut untuk apa sih kekurangan dari senapan angin ini ya. Pasti karena dibalik kelebihan dia punya beberapa kekurangan, tapi hal itu nggak membuat senapan ini punya kualitas yang jelek ya teman-teman. Jadi masih oke banget, masih cocok sekali jika digunakan berburu di tahun ini. Nah, untuk yang pertama ya, untuk proses pengisian anginnya ini memang terbilang cukup lama ya apabila teman-teman menggunakan sistem gejluk yang sudah tersedia. Karena untuk mengisi angin misalkan mulai dari 0 sampai angin di 1000 itu memerlukan kurang lebih di 100 sampai 150 kali gejluk ya teman-teman, dan hal itu pastinya akan memakan waktu yang cukup lama dan tenaga yang cukup banyak ya teman-teman. Dan yang kedua, secara bobotnya dia juga lebih berat ya teman-teman. Karena apa? Karena di senapannya ini ada 2 tabung ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ambil yang OD25, jadi di setiap tabungnya ini punya diameter atau beratnya di 25, besarnya di 25 mili. Jadi apabila dikalikan 2 ya, pasti kalian sudah bisa mengira-ngira ya, 50 mili di setiap senapannya. Jadi untuk senapan angin gejluk ini memang dirasa lebih berat ya teman-teman. Kalau mau yang nggak terlalu berat bisa ambil senapan dengan OD di 19 mili ini ya teman-teman. Karena senapan angin ini punya bobot yang berat, jadi apabila teman-teman mengisi anginnya menggunakan sistem gejluk dengan teleskop yang sudah terpasang, itu akan menimbulkan getaran pada teleskopnya ya teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga dari kekurangan senapan angin gejluk ini, dia punya jumlah tembakan yang terbatas ya teman-teman, karena memang untuk tabungnya ini tidak sebesar tabung penyimpanan di senapan angin PCP. Jadi untuk beberapa tembakan aja memang harus diisi ulang angin yang ada di senapan angin ini ya gitu. Tapi tentunya lebih besar daripada senapan angin jenis uklik. Oke, itu tadi untuk kelebihan dan juga kekurangan dari senapan angin jenis gejluk ini. Kita lanjut untuk cara perawatan dari senapan angin gejluk ini ya. Gimana untuk cara perawatan yang benar supaya senapannya ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, tentunya awet ya, tidak sering terjadi trouble. Secara keseluruhan untuk perawatan senapan angin itu hampir sama ya teman-teman, mungkin ada beberapa poin perbedaannya aja. Untuk yang pertama, bisa diperhatikan pada saat teman-teman memompa ya. Jadi untuk teknik memompa itu harus atau penting banget diperhatikan ya. Jadi untuk senapan angin gejluk ini nggak bisa langsung memompa di angin maksimal ya teman-teman, maksudnya. Jadi pada saat teman-teman memompa menggunakan sistem gejluknya ini harus bertahap ya. Jadi nggak bisa mulai dari 0 sampai 2500 PS, itu tidak disarankan. Jadi bertahap. Karena apa? Karena nanti akan bisa merusak tabungnya ya. Nanti kalau tabung dirasa suhunya tinggi atau panas, itu bisa dihentikan dulu pada saat mengisi anginnya dan bisa dilanjutkan pada saat suhu di tabungnya sudah normal kembali gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua, hindari tempat yang basah dan juga lembab ya. Meskipun senapan angin ini bisa digunakan di segala cuaca atau kondisi, tapi tetap harus diperhatikan ya apabila setelah memakai dalam kondisi hujan atau kondisi basah, itu sesegera mungkin harus dilap ya menggunakan kain kering apabila selesai digunakan dan disimpan di tempat yang kering ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai berburu bisa langsung dilap, mulai dari laras, tabung, dan juga popor senapannya. Kemudian dipastikan senapannya kering, dalam keadaan kering, dan baru bisa disimpan gitu ya, supaya menghindari karat ya.
Jadi menghindari korosi di setiap part-part yang ada di senapannya. Dan poin terakhir dari cara perawatan dari senapan angin gejluk ini, gunakan pelumas di setiap luar bagian senapannya ya, supaya tidak terjadi karat atau korosi itu tadi. Dan teman-teman bisa secara rutin untuk membersihkan laras yang ada di senapannya ketika senapannya itu sudah selesai digunakan ya. Bisa dibersihkan menggunakan sikat laras 2-3 kali dalam seminggu ya, secara rutin, dengan maksud untuk menghilangkan residu atau kotoran yang tertinggal pada saat teman-teman berburu ya. Jadi kalau sudah selesai digunakan berburu, senapannya dibersihkan dan baru bisa disimpan di tempat yang aman, di tempat yang kering gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi untuk pembahasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dan apa itu senapan angin gejluk dan gimana cara perawatannya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya. Semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mau ambil senapan angin gejluk. Nah, untuk senapan angin gejluk ini di toko kita ini ready ya teman-teman unitnya. Apabila teman-teman mau order bisa banget langsung hubungi admin kita. Untuk harganya nanti bisa ditanyakan ke admin kita, karena memang untuk harga dari senapan angin gejluk ini bervariasi atau bermacam-macam ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, kami tunggu orderan dari teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya berkembang ke depannya dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi kepada sobat bendera semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.